Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk kita melanjutkan materi mata kuliah metodologi penelitian. Baik, kita masih menggunakan sistem pembelajaran daring atau kuliah online untuk membahas materi selanjutnya. Jadi kita sudah membahas terkait dengan isi daripada struktur skripsi, yaitu pendahuluan, di mana di pendahuluan ini kita sudah membahas terkait latar belakang, idealnya latar belakang itu seperti apa. Kemudian dari latar belakang itu kita sudah membahas tentang rumusan masalah, idealnya rumusan masalah itu seperti apa, dan kita sudah membahas manfaat penelitian yang terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, mahasiswa sekalian yang saya banggakan, selanjutnya dalam struktur tesis bagian isi itu yang kedua adalah tinjauan pustaka. Jadi yang pertama itu adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah tinjauan pustaka. sekali lagi ini masih terkait dengan proposal, sehingga nanti tinjauan pustakanya itu tidak memakai bab, cukup memakai angka Romawi 2 tinjauan pustaka. Nah, yang perlu dipahami dulu, apa itu tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu adalah berisi terkait dengan teori-teori atau referensi-referensi yang dijadikan rujukan dalam menyusun suatu skripsi, tesis ataupun disertasi. Jadi terkait dengan segala pendapat atau kutipan yang kita gunakan itu dibahas tuntas di tinjauan pustaka. Nah, dalam menyusun tinjauan pustaka ini mahasiswa perlu juga memahami bagaimana mekanismenya. Ya, kalau di latar belakang itu dijelaskan bahwa pada latar belakang itu pola pembahasan pada latar belakang itu adalah piramida terbalik. Nah, untuk tinjauan pustaka ini dalam pembahasannya itu harus melihat posisi variabel, baik itu penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Nah, di pembahasan ini bisa kita mengawali itu kalau kuantitatif berangkat dari variabel Y-nya. Ya, jadi kalau contoh variabel Y-nya adalah kinerja, maka di tinjauan pustaka ini kita bisa menulis A itu adalah kinerja. Kemudian selanjutnya baru dijelaskan variabel X-nya. Jadi contohnya pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja. Maka bagian A di tinjauan pustaka itu bisa kita tulis adalah kinerja, kemudian sub-subnya itu seperti pengertian kinerja, fungsi kinerja, dan seterusnya. Kemudian di bagian B baru ditulis variabel X. Berarti variabel X-nya di sini B itu adalah pendidikan. Kemudian bisa dibuatkan lagi sub-subnya, umpamanya pengertian pendidikan, jenis pendidikan, dan seterusnya. Kemudian bagian C itu baru masuk pada pelatihan. Nah, pelatihan ini bisa juga dibuat sub-subnya seperti pengertian pelatihan, jenis pelatihan, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh mahasiswa, pola dalam menyusun tinjauan pustaka. Boleh juga itu diawali dari variabel X. Ya, jadi ini terserah nanti pilihannya mahasiswa mau mengawali variabel Y atau variabel X. Ya, jadi umpamanya bagian A, karena kalau contoh judul yang saya beri contoh yang lalu itu kan terkait dengan TNA, Training Need Assessment, berarti ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, sehingga bisa diawali pembahasan itu di tinjauan pustaka umpamanya A, manajemen sumber daya manusia. Kemudian jadi ingat bahwa antara pokok bahasan
sub pokok bahasan dan item itu harus diingat. Jadi umpamanya sub pokok bahasanya itu pakai huruf, maka itemnya itu pakai angka. Jadi kalau contohnya A itu adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, ketika bagian A ini kita membuatkan item-item, maka tidak boleh huruf lagi. Jadi dia umpamanya satu, pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, itu. Kemudian bagian B baru kita masuk pada variabel X-nya, yaitu pendidikan. Jadi itemnya lagi berarti satu adalah pengertian pendidikan, dua adalah jenis pendidikan. Nah, ini yang harus dipahami penggunaan penjelasan antara pokok bahasan dengan item. Kemudian yang bagian C, pelatihan. Ya, berarti satu penjelasannya pengertian pelatihan, dua jenis pelatihan. Kemudian bagian D itu baru masuk pada kinerja. Ya, kinerja. Kemudian satu pengertian kinerja, dua jenis kinerja. Nah, saya kira ini yang mahasiswa perlu pahami dalam menyusun tinjauan pustaka atau sistematika penulisan tinjauan pustaka. Kemudian setelah penjelasan variabel-variabel penelitian, masuk pada tinjauan empiris atau biasa diistilahkan dengan penelitian terdahulu. Jadi pada tinjauan empiris ini atau penelitian terdahulu nanti mahasiswa memasukkan beberapa riset-riset sebelumnya yang berkaitan dengan topik. Jadi hanya yang berkaitan dengan topik yang dimasukkan di tinjauan empiris. Nah, ini nanti mahasiswa kalau di buku pedoman itu ada ketentuan bahwa harus ada jurnal internasional dan jurnal nasional. Ya, nanti tergantung bagaimana arahan pembimbing, apakah jadi syaratnya itu kan minimal 5 jurnal, itu manajemen, kalau akuntansi itu 10. Jadi tergantung nanti pembimbingnya apakah menggunakan umpamanya dari 5 itu 3 jurnal internasional atau 3 jurnal internasional kemudian 2 nasional, atau dibalik 3 nasional 3 internasional. Itu nanti tergantung dari pembimbing. Tapi intinya di penelitian terdahulu atau tinjauan empiris, jangan memasukkan atau mengambil jurnal yang tidak ada kaitannya dengan riset kita atau tidak ada kaitannya dengan variabel penelitian yang kita lakukan. Nah, ini karena banyak permasalahan saya sering temukan mahasiswa itu memasukkan riset sebelumnya itu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Jadi harus berkaitan. Ya, kemudian dalam tinjauan empiris ini ada 2 kemungkinan. Ada pembimbing yang mengarahkan dilakukan mapping jurnal, ada juga tidak. Ya, jadi tergantung nanti bagaimana arahannya pembimbing, karena dua-duanya boleh. Jadi boleh jurnal itu boleh cukup dinarasikan, boleh juga di mapping. Biasanya kalau di mapping itu untuk lebih mengetahui riset gap dari suatu riset yang kita lakukan. Nah, selanjutnya setelah tinjauan empiris atau penelitian terdahulu, kalau itu adalah D, berarti E-nya itu adalah kerangka konsep atau kerangka pikir. Jadi kalau D1 itu banyak kita biasa mengistilahkan sebagai kerangka pikir. Ya, jadi kerangka pikir ini itu memuat deskripsi atau penjelasan terkait dengan alur penelitian yang kita lakukan. Nah, kalau untuk penelitian kuantitatif biasanya itu dibuat dalam bentuk bagan atau gambar untuk menjelaskan alur penelitian yang dilakukan. Sedangkan untuk penelitian kualitatif biasanya itu cukup dideskripsikan atau dinarasikan. Nah, saya kira ini. Nah, untuk penelitian kualitatif itu berhenti sampai di situ. Tapi kalau dia kualitatif cukup sampai di kerangka konsep. Tapi kalau penelitian kuantitatif itu masih ada satu item yang dilanjutkan. Jadi kalau tadi E itu adalah kerangka pikir atau kerangka konsep, maka F itu untuk penelitian kuantitatif adalah
hipotesis penelitian. Nah, jadi ingat bahwa kalau di kuantitatif itu ada hipotesis penelitian, sedangkan kalau kualitatif itu tidak ada hipotesis penelitian. Nah, selanjutnya nanti mahasiswa di bagian F itu menulis hipotesis penelitian. Ingat, hipotesis itu kan dugaan. Ya, dugaan sementara atas suatu asumsi atau tanggapan-tanggapan terhadap suatu fenomena. Nah, sebagai contoh pada pertemuan awal kalau contoh di rumusan masalah itu menuliskan apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja. Maka di rumusan masalah di hipotesis ini itu ditulis. Jadi boleh ditulis diduga, boleh juga tidak. Ya, karena hipotesis itu sudah dugaan. Kalau contoh tetap menulis diduga boleh. Berarti satu, diduga bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Ya, karena rumusan masalahnya tadi apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja. Nah, sekarang dijawab sementara. Jadi ini hanya jawaban sementara yang nanti akan dibuktikan melalui penelitian yang kita lakukan. Sehingga jawaban sementara di hipotesis itu dikatakan bahwa diduga bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Nah, ini contoh. Jadi mahasiswa sekalian, perlu Anda ingat bahwa jumlah hipotesis itu tergantung jumlah rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 3, maka hipotesisnya juga ada 3. Nah, mungkin ada bertanya, bagaimana Pak mengidentifikasi atau mengetahui apa sih perbedaan yang mendasar antara rumusan masalah dengan hipotesis dan apa persamaannya? Ya, jadi untuk memudahkan nanti mahasiswa dalam menyusun rumusan masalah dan hipotesis, bagaimana mengkorelasikan. Ya, kalau saya pengalaman selama ini ya cukup saya copy saja rumusan masalah, kemudian tempatkan di hipotesis, kemudian di depan kata apakah itu saya kasih kata diduga. Ya, diduga. Jadi intinya di sini bahwa kalau 3 rumusan masalah, maka harus ada 3 hipotesis juga. Nah, yang perbedaan yang mendasar itu adalah pada kata signifikan. Jadi di hipotesis itu perlu dimasukkan kata signifikan. Ya, jadi contohnya tadi diduga pendidikan dan pelatihan berpengaruh signifikan. Jadi ini kata signifikan ini harus ada dalam hipotesis. Nah, bagaimana Pak kalau umpamanya tidak dimasukkan kata diduga? Itu boleh juga. Ya, karena hipotesis itu kan sudah dugaan. Terus bagaimana kalimatnya? Nah, kalimatnya kalau tidak dimasukkan kata diduga adalah, jadi kalau rumusan masalahnya apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja, maka setelah dimasukkan di hipotesis cukup nanti mahasiswa menulis bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Jadi kalimat pertanyaan apakah itu dihilangkan dan langsung Anda tulis atau ketik pendidikan dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Nah, saya kira itu contoh-contoh yang nanti perlu Anda perhatikan, kemudian Anda praktekkan melalui tugas yang saya berikan. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk hipotesis itu hanya dipakai atau dipergunakan untuk penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian kualitatif itu tidak perlu ada hipotesis. Kemudian di hipotesis perlu ada kata dimasukkan signifikan. Kemudian jumlah hipotesis itu tergantung pada jumlah rumusan masalah. Nah, saya kira ini penjelasan terkait dengan tinjauan pustaka. Kemudian nanti mahasiswa bisa melihat slide yang saya kirimkan.
kemudian ada juga war, di situ ada contoh bagaimana memahami atau menyusun tinjauan pustaka. Tapi sekali lagi sebagai kata kunci dalam menyusun tinjauan pustaka, lihat dulu judul. Apa judul Anda, kemudian apa variabel-variabel yang ada dalam judul. Kemudian yang kedua, setelah Anda memahami judul dan variabelnya, silahkan tentukan polanya. Ya, apakah polanya itu adalah Y dulu yang dibahas baru X, ataukah X dulu baru Y. Ya, cuma biasanya kalau D1 umumnya itu X dulu baru Y. Nah, selanjutnya setelah itu variabel sudah dibahas tuntas dalam tinjauan pustaka, maka selanjutnya adalah membuat kerangka pikir atau kerangka konsep. Nah, perbedaan yang mendasar dalam menyusun kerangka konsep atau kerangka pikir ini, kerangka konsep atau kerangka pikir ini kan berkaitan dengan alur cara berpikir kita atau cara memandang kita dalam melakukan suatu riset, itu yang kemudian kita tuangkan. Nah, untuk kuantitatif, untuk lebih memudahkan, itu biasanya dibentuk dalam bagan atau gambar untuk menjelaskan pengaruh-pengaruh antar variabel. Kemudian di kerangka pikir, kalau dia kuantitatif biasanya itu harus jelas apa indikator setiap variabel dan dari mana sumber indikator itu. Nah, sedangkan untuk kualitatif itu biasanya cukup dideskripsikan saja apa fenomena atau bagaimana langkah-langkah penelitian akan dilakukan. Kemudian selanjutnya setelah tinjauan pustaka perlu ada tinjauan empiris. Ya, jadi ada dua kata ini yang biasa digunakan dalam penelitian, ada empirik, ada empiris. Ya, kalau empirik itu adalah data, sedangkan empiris itu adalah hasil riset sebelumnya atau penelitian terdahulu. Nah, ini nanti tergantung pembimbingnya apakah dalam bentuk mapping jurnal atau cukup dinarasikan. Nah, kalau kualitatif itu berhenti sampai di situ. Tapi kalau kuantitatif tidak demikian, masih ada namanya hipotesis. Ya, nanti yang pilih kuantitatif ya harus melanjutkan membuat hipotesis. Nah, saya kira ini mahasiswa sekalian penjelasan terkait dengan tinjauan pustaka. Kemudian selanjutnya kalau ada yang kurang dipahami nanti bisa disampaikan melalui kolom komentar atau bisa juga melalui WA untuk bertanya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu nanti mahasiswa perhatikan adalah metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian ini mahasiswa harus memahami apa saja isi daripada metode penelitian. Jadi metode penelitian ini terkait dengan alat atau analisa apa yang kita gunakan. Nah, untuk menentukan metode penelitian ini juga itu sangat tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Apakah dia penelitian kuantitatif ataukah penelitian kualitatif. Nah, ini sangat menentukan metode apa yang akan dilakukan. Nah, mahasiswa sekalian yang saya hormati, nah untuk struktur skripsi metode penelitian ini saya akan mencoba menjelaskan dalam dua kelompok, yaitu bagaimana struktur penelitian kuantitatif dan bagaimana struktur penelitian kualitatif. Karena ini berbeda, nanti mungkin lebih jelasnya dibaca di buku panduan atau buku pedoman. Nah, saya awali dari penelitian kualitatif. Ya. Nah, untuk penelitian kualitatif, maka struktur isi daripada metode penelitian itu yang pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian. Nah, itu jadi bagian A-nya adalah jenis dan pendekatan penelitian. Nah, sehingga isinya nanti di dalam itu bahwa isi jenis bagian A ini menjelaskan penelitian ini jenisnya apa, pendekatan apa yang digunakan. Nah, sebagai contoh, jadi narasinya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara.
Nah, itu untuk penelitian kualitatif. Kemudian setelah itu jenis dan pendekatan penelitian, ada fokus penelitian. Nah, fokus penelitian ini dia ruang lingkup penelitiannya itu membahas tentang apa. Ya, kalau di kuantitatif kan biasanya ke rumusan masalah dan hipotesis. Nah, fokus penelitian ini nanti mahasiswa perlu menjelaskan penelitian yang dilakukan itu fokus membahas tentang apa. Ya, taruh contoh pada judul yang telah kita bahas pada pertemuan awal, itu terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dengan menggunakan pendekatan TNA. Ya, berarti nanti fokus penelitiannya itu membahas terkait dengan TNA. Nah, ini yang perlu nanti diperhatikan oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga atau bagian C nanti setelah fokus itu adalah lokasi dan situs penelitian. Nah, lokasi penelitian, jadi penelitian dilakukan itu di mana, harus ditulis lokasinya di mana. Umpamanya penelitian ini dilakukan pada PT XX yang beralamat yang ini dan seterusnya. Nah, kemudian yang ke bagian D itu adalah sumber data. Nah, sumber data ini itu sebenarnya ada dua, ada namanya data primer dan ada data sekunder. Nah, untuk penelitian kualitatif ini nanti diisi data primernya itu seperti apa, data sekundernya itu seperti apa. Ya, mungkin akan lebih dipahami di saat nanti mengerjakan tugas. Sekira bisa dibaca beberapa referensi. Kemudian teknik pengumpulan data. Ya, teknik pengumpulan data yang dilakukan itu biasanya ada namanya observasi. Kemudian kalau kualitatif itu menggunakan wawancara, dan yang terakhir adalah studi dokumentasi. Nah, ini teknik pengumpulan yang data yang dilakukan. Jadi yang membedakan kuantitatif dan kualitatif itu ada pada wawancara. Jadi kalau kualitatif itu pakai wawancara, sedangkan kuantitatif itu pakai kuesioner. Nah, masih di teknik pengumpulan data ini perlu juga dijelaskan di situ nanti adalah informan penelitian. Ya, kalau dalam kuantitatif namanya populasi dan sampel. Jadi kalau kualitatif namanya informan. Nah, ini yang perlu Anda jelaskan, informan penelitian itu siapa saja dan berapa orang. Nah, untuk penelitian kualitatif itu tidak perlu banyak. Ya, beda kalau kuantitatif. Kalau kuantitatif itu minimal 30 orang respondennya baru bisa kalau menggunakan sistem olah data SPSS. Jadi kalau kualitatif bisa 5, bisa 3 dan seterusnya. Jadi kualitatif itu lebih pada pendalaman, sedangkan kuantitatif itu semakin banyak responden, maka kualitas data yang didapatkan itu semakin valid atau berkualitas. Nah, yang terakhir nanti ada namanya metode analisis data. Ya, jadi metode analisis data ini mahasiswa untuk kualitatif biasanya itu ada 4. Ada namanya koleksi data yang biasa distilahkan dengan triangulasi. Ya, triangulasi, ada koleksi data, ada reduksi data, ada penyajian data dan penarikan kesimpulan. Nah, saya kira ini struktur skripsi untuk penelitian kualitatif yang harus nanti diisi oleh mahasiswa. Jadi kalau nanti mahasiswa dalam mengerjakan tugas itu dia pilih kualitatif, maka strukturnya kurang lebih seperti ini. Tapi nanti akan silahkan lihat kembali ke buku pedoman. Nah, saya kira itu untuk kualitatif. Kemudian selanjutnya kuantitatif. Nah, kalau di ekonomi ini kebanyakan kita pakai kuantitatif. Nah, antara kuantitatif dan kualitatif itu berbeda strukturnya dan istilah-istilah yang sering digunakan. Yang pertama, kalau untuk struktur kuantitatif, yang pertama itu sama dengan kualitatif, yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Jadi diingat ya sistematikanya.
Jangan nanti pada saat menyusun Anda tulis A adalah lokasi dan waktu. Itu salah karena tidak sesuai dengan pedoman. Jadi pedoman yang kita telah buat yang pertama itu adalah jenis dan pendekatan penelitian. Nah, sehingga ini isinya nanti berbeda dengan kualitatif. Makanya penjelasannya di sini kalau kuantitatif, jenis penelitian ini kuantitatif, pendekatan itu menggunakan menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner. Ya, kalau tadi kualitatif itu kan pendekatan jenis penelitiannya ada kualitatif dengan menggunakan wawancara, sedangkan kuantitatif itu jenis penelitiannya adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Nah, selanjutnya yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Ya, kalau di kualitatif itu kan lokasi dan situs penelitian. Nah, sedangkan di kuantitatif ini dia pakai istilah lokasi dan waktu penelitian. Jadi sama juga, nanti Bapak Ibu saudara-saudari nanti tulis di mana Anda meneliti, kemudian kapan. Ya, namanya penelitian itu rata-rata minimal 2 bulan. Jadi pokoknya meneliti di tempat XX, alamatnya ini, kemudian penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 2 bulan. Ditulis bulan berapa sampai bulan berapa, tahun berapa, umpamanya bulan Maret sampai Mei 2020, itu harus jelas. Kemudian bagian C, kalau kuantitatif ada namanya definisi operasional variabel dan pengukuran. Sedangkan di kualitatif itu tidak menggunakan istilah itu. Dan nanti mahasiswa membuat definisi terkait dengan variabel. Sebagai contoh tadi judulnya adalah pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja. Maka di definisi operasional variabel ini mahasiswa perlu mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan pendidikan. Jadi taruhlah contoh bagian C, ini definisi operasional dan pengukuran. Jadi satu adalah pengertian pendidikan. Jadi satu pengertian pendidikan, kemudian Anda jelaskan apa itu yang dimaksud pendidikan. Itu akan lebih bagus kalau mahasiswa sendiri mendefinisikan berdasarkan beberapa pendapat yang dijelaskan di tinjauan pustaka. Kemudian setelah itu mahasiswa menulis apa indikator daripada pendidikan. Nah, untuk mengetahui indikator pendidikan itu bisa dilihat di kerangka pikir. Ya, jadi indikator pendidikan itu biasanya banyak tergambar di kerangka pikir. Kemudian kedua, pelatihan. Jadi nanti mahasiswa mendefinisikan lagi apa itu yang dimaksud pelatihan, apa indikator pelatihan. Dan yang ketiga adalah kinerja, apa itu kinerja dan apa indikator kinerja. Nah, saya kira ini yang perlu nanti dilakukan oleh mahasiswa dalam membuat definisi operasional. Setelah itu ada pengukuran. Nah, jadi pengukuran ini biasanya menggunakan skala berapa, skala Likert berapa, 1 sampai 5 atau 1 sampai 3 atau 1 sampai 4. Kemudian ada pilihan jawaban di situ, umpamanya sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian nanti Anda beri bobot, umpamanya sangat setuju itu 5, setuju 4, dan seterusnya. Nah, ini namanya pengukuran. Kemudian selanjutnya bagian D, ada jenis dan sumber data. Jadi kalau kualitatif itu hanya sumber data, sedangkan kuantitatif itu adalah jenis dan sumber data. Jadi ini tidak boleh disamakan. Jadi yang pertama harus dijelaskan dulu jenis data. Jenis data itu ada 2. Ada namanya data kuantitatif, ada data kualitatif. Nah, tinggal nanti mahasiswa mendefinisikan seperti apa itu data kuantitatif yang dibutuhkan dan seperti apa data kualitatif yang dibutuhkan. Kemudian sumber data juga 2, ada namanya data primer, ada data sekunder. Nah, juga nanti mahasiswa silakan mendefinisikan seperti apa itu data sekunder yang dibutuhkan dan seperti apa data primer yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya bagian E ada populasi dan sampel. Ya, kalau di kualitatif itu namanya informan.
Nah, dalam hal penarikan populasi dan sampel ini ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa. Jadi populasi itu menjelaskan keseluruhan. Jadi umpamanya kita meneliti di perusahaan X. Di perusahaan X itu ada 100 karyawan. Sehingga populasi itu nanti kita tulis populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan perusahaan X sebanyak 100 orang. Ya. Kemudian selanjutnya itu bagian satu, kemudian kedua sampel. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi kalau populasi itu keseluruhan, sampel itu bagian dari populasi. Makanya di sini ada etika, ada aturan dalam penarikan populasi yang besar ke sampel. Jadi yang kedua adalah contoh sampel. Sampel penelitian ini adalah karyawan perusahaan X sebanyak. Ya, ini sebanyaknya ini harus ditentukan. Nah, mahasiswa sekalian yang saya hormati, dalam penarikan sampel dari populasi, kalau sampelnya besar, umpamanya 200 atau lebih 100, maka bisa menggunakan rumus Slopin atau bisa menggunakan rumus persentase. Berapa persen dari populasi yang dijadikan sampel. Kemudian kalau umpamanya sampelnya kecil dan bisa dijangkau, umpamanya di bawah 100, maka itu bisa menggunakan istilah penarikan sampel secara sensus. Ya, secara sensus ini artinya adalah bahwa populasi itu sekaligus sampel. Jadi kalau populasinya 50, kemudian 50 itu juga kita jadikan sampel, maka penarikannya itu menggunakan metode sensus. Nah, ini yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Tapi intinya kuantitatif jangan di bawah 30 sampelnya, harus minimal 30 ya. Dan akan lebih bagus kalau semakin banyak, karena kualitatif itu semakin banyak sampelnya, maka kualitas datanya juga semakin baik. Nah, selanjutnya ada namanya teknik pengumpulan data. Nah, saya jelaskan tadi, kalau kualitatif itu membedakan kualitatif dengan kuantitatif itu pada teknik pengumpulan data. Salah satunya di teknik pengumpulan data. Jadi kalau tadi di kualitatif ada wawancara, maka di kuantitatif biasanya tidak perlu lagi wawancara, kecuali wawancara itu hanya melengkapi, tapi bukan menjadi instrumen utama pengumpulan data. Jadi instrumen utama pengumpulan data untuk penelitian kuantitatif itu adalah kuesioner. Nah, sehingga teknik pengumpulan data mulai dari observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi. Kalaupun wawancara dimasukkan itu hanya pelengkap, bukan menjadi sumber data utama. Kemudian selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data nanti ini dilihat judulnya, apakah menggunakan regresi sederhana atau regresi berganda. Nah, nanti silahkan Anda analisa judul Anda, kira-kira judul yang Anda buat itu masuk di regresi sederhana atau regresi berganda. Kemudian nanti akan ada uji instrumen, mulai dari uji validitas, uji reliabilitas, kemudian uji T atau uji F. Itulah nanti yang mahasiswa perlu perhatikan dalam menyusun metode penelitian. Nah, saya kira ini mahasiswa sekalian, kita sudah membahas 3 bagian dari isi, dan ini menjadi tugas mahasiswa juga. Dan saya sampaikan di awal bahwa ini akan menjadi tugas final. Jadi saya sudah menjelaskan terkait dengan pendahuluan. Ya, sekali lagi pendahuluan itu dalamnya ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian nanti ini terbagi, ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Kemudian kedua, kita sudah membahas tentang tinjauan pustaka. Jadi intinya tinjauan pustaka ini adalah berisi terkait dengan referensi-referensi atau kutipan-kutipan yang kita gunakan. Kemudian di dalamnya juga ada hasil-hasil riset yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yang barusan kita bahas itu adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini nanti Anda lihat jenis penelitian yang Anda pilih itu apakah kuantitatif atau kualitatif.
karena secara struktur itu berbeda. Nah, saya kira ini mahasiswa sekalian yang saya hormati, 3 materi kita untuk mengantar dalam mengerjakan tugas, sehingga pertemuan yang akan datang kita fokus pada tugas yang akan saya berikan, dan saya sampaikan bahwa inilah yang menjadi tugas akhir dari mahasiswa. Ada 3 bagian, karena tugas akhirnya itu adalah produknya itu dalam bentuk proposal, dan proposal itu memuat 3 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan dan penutup, kemudian daftar pustaka. Saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Selamat belajar, dan silakan mempersiapkan judul untuk kita sama-sama periksa atau kita nilai, kemudian nanti mahasiswa akan mempresentasikan. Insyaallah pertemuan akan datang saya akan menyampaikan apa yang menjadi tugas mahasiswa yang harus segera dikerjakan, dan mungkin dalam pengerjaannya itu butuh waktu apakah 1 minggu atau 2 minggu, nanti kita lihat kondisinya. Nah, setelah itu mahasiswa wajib mempresentasikan setiap tahapan proposal yang telah dia buat. Terima kasih, jaga kesehatan. Mari kita dukung pemerintah untuk mencegah penyebaran atau mata rantai penyebaran virus corona, dan mari kita tetap berdoa, mendoakan semua agar diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita ini cepat mengatasi permasalahan virus corona ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.